Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in. Wa sallallahu ala khairi khalqihi ajma'in, Muhammadin wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Di dalam salah satu riwayat panjang, Al-Imam Muhammad Al-Baqir alaihi salam pernah bersabda yang menegaskan kepada kita bahwa ada inti bagi segala sesuatu, baik dia waktu, ruang, maupun kesempatan-kesempatan. Di antaranya beliau mengatakan bahwa setiap majelis-majelis itu ada inti dari majelis-majelis yang diadakan oleh siapapun di muka bumi. Dan Sayyidul Majalis adalah Majalisus Syiah. Inti dari majelis-majelis yang diadakan oleh umat manusia di muka bumi adalah majelis yang diadakan oleh para pecinta dan pengikut setia Ahlul Bait. Likulli syai'in sayyid wa sayyidul majalis majalisus syiah. Mudah-mudahan kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pecinta dan pengikut setia Ahlul Bait. Kecintaan kita diterima dan memberikan pengaruh yang positif dalam jiwa kita di dalam mengarungi kehidupan dunia yang fana ini. Dalam salah satu wasiat panjang Al-Imam Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib alaihi salam bersabda, mengingatkan umat manusia, baik yang hidup di zaman beliau maupun yang hidup di masa-masa yang akan datang, karena pesan itu benar-benar dibutuhkan oleh umat manusia demi mencapai kebahagiaannya yang menjadi cita-citanya, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Al-Imam Amirul Mukminin dalam pesannya berkata demikian, Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, inna asbahna fi dahrin anud. Sesungguhnya kita sedang berada dalam sebuah masa yang mana masa itu adalah masa yang zalim. Inna asbahna fi dahrin kanud, fi dahrin anud wa zamanin kanud. Dan dalam masa yang penuh dengan pengingkaran dan kekufuran. Akibat dari kondisi yang terbalik tersebut, beliau mengatakan, yu'addu fihil muhsinu musi'a. Orang yang melakukan kebajikan akan dinilai sebagai pelaku keburukan. Akibat dari kezaliman yang sedang dialami oleh masa yang kita hidupi tersebut. Wa yazdadu dzalimu fihi 'utuwa. Dan si zalim makin bertambah-tambah keangkuhan dan kezalimannya. Tidak ada kekuatan yang mencegahnya. Tidak ada niatan
untuk melakukan perubahan dan mencegah terus berlanjutnya kezaliman tersebut. La nantafi'u bima alimna. Kondisi yang dialami oleh masyarakat yang hidup dalam suasana semacam itu, yang tentunya sikap masyarakat itulah yang mempunyai andil besar untuk terciptanya kondisi seperti yang beliau katakan. La nantafi'u bima alimna. Kita tidak memanfaatkan apa yang sudah kita ketahui. Telah banyak yang kita ketahui, namun betapa sedikit yang kita manfaatkan dari apa yang kita ketahui. Wala nas'alu amma jahilna. Dan tentang apa yang tidak kita ketahui, kebodohan demi kebodohan yang begitu banyak pada diri kita, tidak pernah ada upaya untuk menyingkirkan kejahilan tersebut dengan bertanya kepada ahlinya. Wala natakhawwafu qari'atan hatta tahulla bina. Dan kita tidak takut akan bencana dan musibah kecuali ketika musibah itu benar-benar telah menimpa kita, baru kita merasakan ada sesuatu yang mungkin menyakitkan kita, mungkin mengeruhkan kejernihan kehidupan kita. Barulah kita mulai menjerit-jerit mengeluhkan musibah yang menimpa itu. Apa yang beliau katakan di dalam sabda yang beliau sampaikan 14 abad yang lalu mungkin tidak jauh dari kondisi yang kita alami sekarang. Bahwa kita berada dalam sebuah masa yang beliau sifati dengan anud. Kita hidup dalam sebuah zaman yang beliau sifati dengan kanud. Para pelaku kebaikan seringkali dinilai sebagai penjahat dan pelaku keburukan, sementara yang zalim, yang melakukan berbagai macam aksi kejahatan akan diacungi jempol dan dikatakan sebagai pahlawan. Sebuah kondisi yang akan dialami dan pasti akan datang kepada sebuah masyarakat apabila masyarakat tersebut adalah masyarakat yang jahil, masyarakat yang tidak pernah berusaha untuk meningkatkan pengetahuannya, pengetahuan yang akan mengenalkan akan kewajibannya, pengetahuan yang akan membimbingnya untuk memahami apa yang harus dia jalankan di dalam kehidupan ini. Sementara sebagian kecil dari ilmu yang kita miliki, dan bisa jadi ilmu yang sedikit yang kita miliki itu benar-benar kita banggakan. Bahkan lebih dari itu, banyak hal yang sifatnya kebodohan kita klaim sebagai ilmu dan kemudian kita banggakan. Ketika masyarakat seperti itu kondisi individunya, maka masyarakat itu benar-benar hidup dalam sebuah zaman yang seperti beliau sifatkan. Mudah-mudahan dengan kita berkumpul untuk mengenang perjuangan Imam Abu Abdillah Al-Husaini, yang apabila kita baca dalam salah satu doa ziarah, kita akan melihat bahwa inti dari kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husaini adalah untuk mengusir al-jahalah, untuk mengusir kebodohan dari masyarakat. Kebodohan yang bisa jadi muncul bukan karena minimnya pengetahuan, namun lebih dikarenakan ketidakmampuan memilah dan menetapkan sikap yang harus diambil dalam setiap momen yang dia hadapi. Yang mana kebodohan itu jauh lebih berbahaya dari sekedar kebodohan yang diakibatkan kurangnya informasi, pengetahuan. Kebodohan yang diakibatkan ketidakmampuan kita di dalam menentukan sikap di dalam berbagai kondisi yang kita hadapi. Itulah yang sedang diperjuangkan oleh Imam Abu Abdillah, agar umat manusia secara umum dan umat Islam secara khusus memiliki pengetahuan yang dengannya mereka mampu
menentukan sikap apa yang harus dia ambil dalam semua langkah dalam kehidupan ini, baik yang bersifat individu maupun yang bersifat sosial. Pada malam hari ini saya ingin berbicara di hadapan para hadirin dan hadirat tentang kesucian kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain. Ketika kita ingin menilai sejauh mana kekudusan, sejauh mana keagungan, sejauh mana kesucian kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain, maka ada beberapa titik yang perlu kita cermati. Ada beberapa poin yang harus kita fahami dengan baik sebelum kita menentukan apakah sebuah gerakan itu gerakan yang suci atau gerakan itu gerakan yang tidak suci. Pertama, saya juga ingin menyampaikan bahwa sumber-sumber yang mesti menjadi rujukan kita ketika kita ingin mengkaji kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, mungkin bukan rujukan yang ideal analisa para peneliti, bukan rujukan yang utama dan harus kita andalkan lebih dari yang lainnya. Apa yang disampaikan oleh para pemikir ketika mereka menjelaskan kepada kita, selama keterangan dan analisa mereka tidak berujuk kepada sumber-sumber utama yang ingin saya sebutkan ini. Pertama, tentunya bahwa ketika kita ingin mengenal dengan benar inti, hakikat dan kesucian kebangkitan Imam Abu Abdillah Al-Husain alaihissalam, maka pertama yang harus kita jadikan rujukan utama kita adalah pidato-pidato beliau, pernyataan-pernyataan beliau, baik ketika beliau di kota Madinah maupun ketika beliau telah hijrah ke kota Makkah, maupun dalam perjalanan beliau dari kota Makkah menuju Karbala. Tidak sedikit pernyataan-pernyataan yang beliau sampaikan, tidak sedikit pula pidato-pidato yang beliau sampaikan. Bahkan kita juga bisa melihat dengan menarik ke belakang, di mana ketika Muawiyah masih berkuasa dan berusaha memaksakan kehendaknya untuk mengangkat Yazid putranya sebagai pengganti, dengan merayu dan mengancam. Di situ Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain juga telah menjelaskan sikap beliau dengan kata-kata yang akan menjadi penerang bagi kita ketika kita ingin mengenal hakikat dari pergerakan dan kebangkitan Al-Imam Al-Husain alaihissalam. Kalimat, pernyataan-pernyataan beliau harus menjadi rujukan utama kita ketika kita ingin mengenal hakikat, kesucian, keagungan kebangkitan Al-Imam Abu Abdillah Al-Husain. Sumber kedua yang juga mestinya menjadi rujukan kita, dan itu yang diajarkan oleh para imam kita, yang bisa jadi sebagian hanya memahaminya sebagai sebuah tuntunan ritual, yaitu doa-doa ziarah. Doa-doa ziarah yang diajarkan oleh para imam, yang dinukil oleh para ulama kita dengan sanad-sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Ziarah warid, ziarah arba'in, ziarah Ashura, dan ziarah-ziarah mutlaqah yang diajarkan, minimal yang bisa kita temukan dalam semacam kitab Mafatihul Jinan, akan menjelaskan kepada kita banyak sisi yang mungkin tidak mampu diungkap oleh para peneliti apabila mereka mengabaikan sumber-sumber tersebut.